PT Kalbe Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Darah Putra Sanggam. Darah Putra Sanggam, episode ke-9, Kisah Saur Sepuh, produksi Harapana Record. Naskah karya Niki Kosasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Darah Putra Sanggam pada babak ke-30 ini menampilkan Edi Dosa sebagai Samba, Eli Ermawati sebagai Mantili, Ivone Rose sebagai Widati, Mario Kulon sebagai Merit, Bahar Mario sebagai Bongkeng, M. Adang sebagai Kijara, Kosasi sebagai Mariba, dan Iwan Sanjaya sebagai Lugina. Inilah Darah Putra Sanggam babak ke-30. Pada kisah yang lalu dikisahkan, dalam perjalanannya kembali pulang ke Kadipaten Gunalaga, Samba dan Mantili mendapat gangguan dari dua orang asing yang bernama Mariba dan Lugina. Maksud kedua orang asing itu tidak jelas, tetapi nampaknya mereka menginginkan pedang setan. Selain itu, tingkat ilmu kedikjayaan mereka cukup tinggi. Terbukti dengan sangat mudahnya mereka memunahkan gempuran Mantili yang mempergunakan ajian serat jiwa tingkat ke-6. Tetapi setelah Raden Samba ikut campur, kedua orang asing itu segera meninggalkan tempat itu. Cukup. Ya, tidak usah mengerahkan ilmu lari cepat terus-menerus, sebab kita sudah jauh dari tempat Mantili. Ya, tapi perbuatanmu itu sangat gegabah, Mariba. Kenapa? Kau bermain api. Alah, aku kan tidak berniat bersungguh-sungguh, Lugina. Aku minta pada Mantili agar menyerahkan pedang setan. Itu hanya alasannya mengada-ngada saja. Tujuanku sebenarnya hanya ingin mempermainkan dia. Aku senang sekali menggoda perempuan cantik, tapi cepat marah, binal, kejam, dan ganas. Nah, tapi keisenganmu itu mengundang bahaya. Bukan perkara-perkara jagoan Madangkara akan menghajar kita, tapi rawannya gerakan kita ini. Ya, yang tidak boleh sama sekali tercium oleh pihak Madangkara. Tapi kita kan tadi tidak menyebutkan kita dari mana-mana. Cuma nama saja yang kita sebutkan. Kau sih selalu usil. Kalau perempuan lain yang kau goda, mungkin tidak apa-apa. Tapi Mantili, mengganggu dia sama dengan membangunkan harimau yang sedang tidur. Tapi aku yakin mereka tidak akan mengejar kita. Bukan soal mengejar atau tidak, tapi kita harus bisa menjaga rahasia pergerakan kita. Itu yang penting. Jangan oleh tokoh-tokoh penting kerajaan Madangkara, oleh siapapun juga, rahasia kita tidak boleh bocor. Ya. Nah, saat ini Mantili dan Raden Samba pasti bertanya-tanya di dalam hatinya, siapa kita ini? Dan kenapa menginginkan pedang setan? Terus dia lapor sama Tuanku Brahma. Lantas Tuanku Brahma menyebar mata-mata untuk melacak kita. Kan jadi gawat jadinya. Alah, Lugina, jangan terlalu banyak perhitungan. Percayalah, tidak akan ada apa-apa. Paling-paling Mantili menduga kita orang-orang berandal yang gemar menggoda perempuan. Ya, semoga saja kejadian tadi itu tidak akan berbuntut panjang.
Ayo, secepatnya kita pergi ke Kuntala. Iya. Senja sudah turun. Kenapa Mariba dan Lugina belum datang? Seharusnya mereka sudah berada di sini, di rumah pertemuan ini. Jangan-jangan ada gangguan di jalan. Mudah-mudahan bukan gangguan yang membahayakan pergerakan ini. Nah, itu mereka. Selamat sore, Kijara. Waduh, kenapa terlambat? Ini nih Kijara, gara-gara Mariba suka iseng. Maksudmu? Bentrok dengan Mantili. Hah? Bentrok dengan Mantili? Di tengah perjalanan, kami melihat Mantili sedang mencuci muka di sebuah sungai. Lalu Mariba timbul sifat isengnya. Mantili diganggu. Tentu saja dia marah. Waduh, bagaimana sih kok ini Mariba? Mantili itu adiknya Brahma. Apa kau sanggup menahan kemarahan Brahma? Maaf, Kijara. Saya iseng. Iseng yang berbahaya, tahu? Iya. Mantili dengan siapa? Itulah yang saya cemaskan. Dia dengan Raden Samba. Raden Samba? Iya. Ketika Mantili sudah tidak berdaya, tiba-tiba Raden Samba menyerang dari dalam tanah. Lantas kami kabur sebab takut. Bukan hanya Raden Samba, tapi Brahma juga ada di situ. Sungguh sangat berbahaya ini. Tapi saya yakin, Kijara, Brahma tidak ada di tempat itu. Sebab kalau ada, ya pasti dia juga mengejar kami. Bukan hanya itu, tapi perbuatanmu itu bisa membongkar siapa dirimu yang sebenarnya. Kalau sampai mereka tahu siapa kamu, maka tamatlah riwayat kita. Perjuangan kita gagal di tengah jalan. Iya, Kijara. Maaf dah. Sudah, ayo duduk semua. Baik, Ki. Iya. Jadi Tumenggung Karisa bersedia membantu kita? Bersedia, Ki. Kalian bertemu dengan Tumenggung Karisa? Bertemu, Ki, di Keraton Japura. Kenapa ke keraton? Bukankah bisa ditemui di rumahnya? Di rumahnya tidak ada, Ki. Terpaksa kami ke keraton. Sebab katanya sedang ada pekerjaan besar di keraton. Ya, lalu? Saya berikan surat dari Kijara untuk dia. Dan ini surat balasan dari Tumenggung Kirasa. Bagus. Tumenggung Kirasa memang keberatan kalau untuk mengerahkan satuan tentara dari kerajaan Japura. Sebab kerajaan Japura tidak bermusuhan dengan kerajaan Madangkara. Tapi pada dasarnya, Tumenggung Karisa menyetujui perjuangan kita untuk meruntuhkan kerajaan Madangkara. Tapi saya dengar ada kata-kata Madangkara sulit untuk dikalahkan dengan kekuatan senjata. Jadi harus dengan cara lain, ya, Ki, ya? Ya, benar. Dan itu sesuai dengan rencanaku. Kita tidak akan bisa meruntuhkan kerajaan Madangkara dengan kekuatan angkatan perang. Sebab kita tidak memiliki angkatan perang yang kuat. Juga kalau kita mempergunakan gerakan di bawah tanah, artinya perang gerilya. Madangkara lebih ahli di dalam perang gerilya. Sebab angkatan perang kerajaan Madangkara lahir dari kancah perang gerilya. Selain itu, persekutuan kerajaan Madangkara dengan 5 kerajaan lain terlalu kuat. Kalian pernah mendengar angkatan perang Dewangga, bukan? Betul, Kijara. Angkatan perang Dewangga, persekutuan angkatan perang dari 6 kerajaan sekutu. Kerajaan Madangkara, Kerajaan Selimbar, Kerajaan Saptarema, Kerajaan Niskala, Kerajaan Salingguh, dan Kerajaan Sanggam. Nah, angkatan perang Dewangga itulah yang menghancurkan negeri kita ini, Kerajaan Kuntala. Betul, Kijara. Tidak mungkin kita bisa meruntuhkan Kerajaan Madangkara dengan kekuatan pasukan perang, sebab mereka terlalu kuat. Tapi, lalu harus dengan jalan yang bagaimana, Ki? Tetap dengan jalan gerilya. Tapi bukan gerilya bersenjata, melainkan gerilya moral. Gerilya moral? Para tokoh utama Madangkara seperti Brahma, Patigotawa, Mantili, Harnum, Pramita, dan Panglima Ringkin
Memang manusia-manusia yang istimewa, sulit termakan gerilya moral. Tapi para tokoh yang lain, para pejabat tinggi kerajaan Madangkara yang lain adalah manusia biasa, dan mereka bisa runtuh oleh gerilya moral. Tapi katanya, Ki, untuk menjadi pejabat tinggi di kerajaan Madangkara sangat sulit, sebab harus melalui ujian tertentu yang sangat berat. Sudah aku katakan, mereka manusia biasa, di mana untuk mencapai sesuatu, katakanlah punya cita-cita untuk jadi pejabat tinggi, belajar dengan keras, berusaha menjadi manusia yang lengkap. Tapi begitu lulus dalam ujian dan dia diangkat menjadi pejabat tinggi, maka kembalilah dia jadi manusia biasa lagi, bahkan mungkin akan lebih parah. Artinya, dia menjadi orang yang lupa diri. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang akan menjadi makanan yang empuk bagi kita. Ya, saya setuju, Ki Jara. Bagaimana, Mantili? Aku lihat pernapasanmu sudah teratur. Berarti luka dalam itu sudah berkurang. Iya, Samba. Badanku terasa enak sekarang. Tidak seperti tadi. Tulang-tulang di seluruh tubuhku rasanya mau copot. Ngilu sekali. Waduh, hebat benar orang itu ya. Bisa mematahkan serangan ajian serat jiwa. Soalnya aku baru mencapai tingkat 6, Rit. Oh iya, tapi meskipun tingkat 6, dahsyat sekali itu kan. Kalau orang biasa, hancur badannya. Paling tidak tulang belulangnya remuk. Iya, orang itu memang hebat. Hebat ya. Atau dia bisa ajian serat jiwa yang tingkatannya lebih tinggi dari tingkat berapa tadi? 6. Tingkat 6 itu. Iya, sebab kita semua tahu kan, buku ajian serat jiwa sangat banyak dan tersebar di mana-mana. Nah, jadi siapa saja bisa mempelajarinya. Orang itu tidak mempergunakan ajian serat jiwa. Karena itulah dia lantas menjadi sombong, merendahkan ajian serat jiwa. Karena memiliki sebuah ilmu yang lain yang mampu mengatasi ajian serat jiwa, sehingga memancing kemarahanku agar mengeluarkan ajian serat jiwa. Iya itu. Ilmu yang dimiliki orang itu belum tentu berada di atas ajian serat jiwa tingkat ke-10. Tapi yang jelas, dia tahu benar bahwa kau hanya baru sampai tingkat ke-6. Itulah makanya dia berani menantang kau, Mantili. Dari mana dia tahu kalau aku baru sampai tingkat ke-6? Pertanyaan itulah yang sebenarnya yang paling penting. Sebab menyangkut apa tujuannya mengganggu kau. Dia mau merampas pedang setan. Kalau begitu, Kenapa? ya orang itu, kaki tangannya Dewa Maut. Bahkan mungkin musuhnya. Musuhnya? Iya. Oh. Kalau dia temannya Dewa Maut, atau Kinaga, atau Sumbing Grogot, dia tidak akan menemui Mantili secara langsung. Oh, begitu. Melainkan akan berusaha merebutnya dari tangan Dewa Maut atau Kinaga. Begitu jadinya ya. Wah, dia dari pihak lain kalau gitu. Inilah yang lebih membuat aku heran. Heran, saya juga heran. Orang tadi namanya Mariba. Siapa? Mariba. Oh, Mariba. Temannya namanya Lugina. Sudah jelas mereka tidak ada hubungannya dengan Dewa Maut atau Kinaga ataupun Sumbing Grogot. Lalu apa maksudnya menginginkan pedang setan? Sebab selama bertahun-tahun, siapapun juga, baik orang-orang biasa maupun tokoh-tokoh rimba persilatan, tidak satupun yang ingin memiliki pedang setan. Ya, tapi kenyataannya, Raden, jelas itu pedang setan kan hilang. Nah, berarti ada yang menginginkannya, ya kan? Iya, benar, Merit. Benar.
Akan tetapi mereka yang mencuri pedang setan itu ada maksud tertentu. Iya. Yang hubungannya langsung dengan pribadi Mantili yang baru saja melahirkan. Tapi yang semata-mata ingin menguasai pedang setan demi untuk mendapat pengakuan sebagai pendekar pedang nomor 1. Tidak ada sama sekali. Iya. Sebab untuk memperoleh gelar pendekar pedang nomor 1 bukan harus memiliki pedang setan atau pedang perak sekalipun, melainkan dia harus membuktikan dirinya sebagai pendekar pedang yang tidak terkalahkan. Apapun nama senjata pedangnya tidak menjadi soal. Tidak menjadi soal. Iya. Nah, pertanyaan, siapa orang-orang itu? Tokoh dari mana? Tujuannya apa? Terus terang aku tidak bisa menjawabnya. Tapi Samba, barangkali mereka kaum pemetik bunga. Apa? Pemetik bunga? Iya, sebab mereka berniat jelek kepadaku. Moralnya pecat, mau mempermalukan aku. Wah. Ya, untuk sementara kita singkirkan dulu tentang siapa mereka. Sebab sekarang Mantili sudah selamat. Selamat, ya. Nah, sekarang marilah kita mencari Widati dan Bongkeng. Iya, betul. baik. Ayo, mari. Selamat siang, Ki Jara. Mari, Pak. Duduklah. Terima kasih, Ki. Nanti sore coba kau ke rumahnya Bongkeng ya. Bongkeng? Pemilik perusahaan Tumanina. Oh, itu ya, saya tahu Bongkeng yang gemrot pendek botak itu ya. Dia itu orang penting. Hah? Orang penting atau orang kaya? Kedua-duanya. Maksud Ki Jara? Begini. Bongkeng memang orang terkaya di ibu kota Kadipaten Kuntala ini. Selain itu, dia merupakan orang penting. Sebab kenalannya orang-orang penting di kerajaan Madangkara. Bersahabat dengan tokoh-tokoh utamanya seperti Brahma, Kotawa, Harnum, Mantili, Samba, dan Widati. Nah, kau harus menjalin persahabatan dengan dia. Lalu apa yang harus saya lakukan, Ki? Untuk sementara berteman saja dulu. Kalau pergaulanmu dengan Bongkeng sudah akrab, maka jalan selanjutnya akan licin. Iya. Setidak-tidaknya kita bisa memperoleh keterangan yang berharga dari dia mengenai seluk-beluk percaturan di dalam pemerintahan kerajaan Madangkara. Iya, Ki, saya mengerti. Widati. Ada apa, Bongkeng? Aku mau pulang dulu ke Kuntala. Loh, kok terburu-buru? Tugasku sudah setengah selesai, bukan? Setengah selesai? Iya. Aku sudah menyertaimu dengan selamat sampai kembali pulang di rumahmu ini di Kadipaten Gunalaga. Jadi kalau aku sudah berada di rumahku ini, kau akan pulang begitu saja? Kau kan bisa menunggu kedatangan Samba sendiri. Kalau ada apa-apa, bagaimana? Nih, kendi wasiat dari tuanku Brahma yang akan menjagamu. Oh, jangan. Kendi wasiat itu tidak boleh berpisah dari dirimu. Sebab tuanku Brahma khusus memberikannya kepadamu. Dan perjalanan dari Kadipaten Gunalaga ini ke Kadipaten Kuntala sangat jauh. Di tengah perjalanan mungkin saja kau menemui mara bahaya. Nah, kau akan selamat kalau kendi wasiat itu kau bawa. Bagaimana ya? Sudahlah. Temani aku sampai Samba datang. Bukankah perusahaanmu di Kuntala sudah kau titipkan kepada adikmu? Iya. Nah, makanya jangan pulang dulu, ya? Iya. Percayalah, kalau tuanku Brahma sudah memutuskan sesuatu, pasti hasilnya akan baik bagi kita. Tuanku Brahma menyuruh kita untuk pulang ke Kadipaten Gunalaga ini
perkara Samba, Mantili, dan Merit akan menjadi tanggungan Tuanku Brahma sendiri. Ya, baiklah. Aku akan tinggal dulu di sini menemanimu. Terima kasih, Bang. Ki Jara, bagaimana Mariba? Kau bertemu dengan Bongkeng? Tidak ada. Tidak ada. Menurut adiknya, Bongkeng sudah lama pergi. Entah pergi kemana katanya. Pasti dia ke Madangkara. Mungkin juga Ki Jara. Biarlah. Tunggu sampai dia pulang. Baik Ki Jara. Ternyata Mariba adalah kaki tangan Ki Jara, ketua gerakan di bawah tanah yang hendak meruntuhkan Madangkara. Lantas, siapakah tokoh Ki Jara itu? Dan mengapa bermaksud seburuk itu? Apakah dia seorang tokoh bekas orang-orang Kuntala yang tidak ikhlas tanah airnya hancur akibat serbuan bala tentara Madangkara? Sementara itu, Ki Jara mulai membuat daftar orang-orang tertentu yang punya hubungan dekat dengan tokoh-tokoh penting di dalam tubuh pemerintahan kerajaan Madangkara. Antara lain, Bongkeng yang sudah jelas bersahabat dengan tokoh utama Madangkara beserta kerabatnya. Apakah gerakan di bawah tanah itu akan dapat berjalan dengan mulus? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh